Hai, ketemu lagi nih di channelnya Bu Deno. Oke, kali ini Bu Deno akan membahas masalah induksi matematika. Tapi sebelum saya nanti membahas masalah induksi matematika, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai konsep dasarnya terlebih dahulu ya. Jadi konsep dasar dari induksi matematika. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung membahas soal atau langkah pengerjaan dari induksi matematika ya. Jadi tidak seperti itu. Nah, misalkan nih ya, kita diminta untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan, di mana pernyataan itu berbunyi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik sampai suku ke N, di mana rumus suku ke N-nya itu adalah 2N-1. Nah, jika dijumlahkan setiap sukunya, itu hasilnya adalah N kuadrat untuk setiap bilangan asli N. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana cara membuktikan kebenaran dari pernyataan tersebut? Apakah perlu jika kita mencoba satu per satu dengan memasukkan setiap nilai N-nya? Jadi di sini kan semesta pembicaranya itu kan adalah bilangan asli, di mana bilangan asli itu dimulai dari 1. Apakah kita perlu memasukkan N-nya mulai dari 1, kemudian kita masukkan N-nya 2, kemudian kita masukkan N-nya 3? Apakah dengan cara seperti itu? Oke, kita coba satu per satu ya, kita coba membuktikan dengan cara memasukkan setiap nilai N-nya. Oke, kita masukkan dulu di sini N-nya sama dengan 1. Maka untuk suku pertama yaitu 1, kalau kita jumlahkan, apakah betul rumus N kuadrat ini berlaku? Maka 1 sama dengan suku pertama yaitu 1 dikuadratkan. Oh, ternyata hasilnya betul, 1 sama dengan 1 ya. Ternyata pernyataan ini benar adanya. Bagaimana untuk N-nya sama dengan 2? Apakah betul juga? Ya, kita masukkan berarti untuk suku pertama dan suku kedua, yaitu 1 ditambah 3 untuk dua suku ya. Kita masukkan N kuadrat. 1 ditambah 3 adalah 4. Kemudian suku kedua kita masukkan N-nya adalah 2 kuadrat. Yaitu 4 sama dengan 4. Oh, ternyata benar adanya. Oke, nah sekarang untuk N-nya sama dengan 3. Artinya ada 3 suku yang harus kita jumlahkan. Siapa saja 3 suku itu? Yaitu 1, kita tambahkan dengan 3, kita tambahkan dengan 5, sama dengan N kuadrat. Yaitu 1 ditambah 3 adalah 4, 4 ditambah 5 adalah 9, sama dengan 3 kuadrat. Yaitu 9 sama dengan 9 di sini ya. Ternyata sama. Betul juga ya. Benar, saya tuliskan benar. Nah, setelah kita buktikan dari N sama dengan 1 di sini sampai dengan N sama dengan 3, ternyata setelah kita memasukkan nilai N-nya ini terbukti benar ya. Tetapi hal ini tidak efisien dan tidak memungkinkan kita untuk melakukan satu per satu. Jadi yang tadi kita buktikan hanya sebatas sampai suku ketiga. Bagaimana untuk suku ke-50 atau mungkin suku ke-100? Apakah pernyataan ini itu dijamin benar? Mengingat himpunan asli itu kan tak berhingga, ya. Nah, untuk mempermudah dalam melakukan pembuktian suatu pernyataan, maka kita bisa menggunakan cara yaitu dengan menggunakan induksi matematika. Oke. Sebenarnya di dalam matematika sendiri untuk menunjukkan kebenaran suatu pernyataan itu bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama itu ada pembuktian langsung, ada pembuktian tak langsung, dan yang terakhir ada induksi matematika. Nah, untuk pembuktian langsung sendiri, itu misalnya kita bisa memakai pembuktian dengan menggunakan
penarikan kesimpulan dengan menggunakan modus ponens, modus tollens, atau silogisme, di mana ketiga penarikan kesimpulan ini bisa kita pelajari di bab logika matematika. Atau pembuktian tak langsung. Jadi pembuktian tak langsung ini juga ada dua macam. Jadi kita bisa menggunakan kontradiksi, atau yang kedua kita bisa menggunakan kontraposisi. Dan yang terakhir nih, induksi matematika yang kita bicarakan ini. Ya. Nah, jadi induksi matematika sendiri itu tergolong dalam jenis penalaran deduktif ya, deduktif. Dan semesta pembicara yang kita bicarakan itu adalah bilangan asli, lebih khususnya bilangan asli yang dibicarakan. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang mungkin tadinya sangat rumit untuk menentukan kebenaran suatu pernyataan. Hanya dengan sebuah langkah yang terbatas, bisa lebih mudah pakai induksi matematika. Nah, induksi matematika sendiri muncul sebenarnya dengan mengadopsi efek domino yang saya warnai merah ini ya. Jadi, induksi matematika muncul itu sebenarnya dasarnya dari menggunakan efek domino, sehingga muncullah metode pembuktian induksi matematika. Oke. Kita perhatikan gambar yang ada di sini ya. Jika domino disusun berjajar dengan jarak tertentu ya. Domino disusun berjajar dengan jarak tertentu seperti yang ada pada gambar ya. Saat ujung domino dijatuhkan ke arah domino yang lain, ujung domino yaitu domino pertama ini, kita jatuhkan ke arah domino yang lain, maka semua domino ini akan jatuh satu per satu, yaitu domino pertama ini akan menjatuhkan domino kedua, ya, di mana domino kedua selanjutnya akan menjatuhkan domino ketiga, dan seterusnya sampai domino ke N. Nah, sehingga dari sini ada dua prinsip dalam efek domino. Nah, ini nantinya akan menjadi prinsip induksi matematika yang nantinya akan kita pakai. Oke, saya tulis dulu ya. Dua prinsip. Oke, saya tulis. Dua prinsip efek domino. Di mana dua prinsip efek domino ini nantinya yang akan menjadi prinsip induksi matematika yang akan kita pakai. Jadi, kalau misalnya ada sebuah pernyataan PN benar jika dia memenuhi dua langkah. Jika memenuhi langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu domino pertama harus dirobohkan, atau dengan kata lain, suku pertama N sama dengan 1. Harus kita robohkan ya. Yang kedua, jika seandainya domino ke N sama dengan K itu roboh, maka harus dipastikan domino berikutnya. Oke, saya tulis domino berikutnya yaitu ke N sama dengan K plus 1 juga harus roboh.
juga harus roboh. Oke. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya domino kedua di sini roboh, maka domino ke K plus satunya atau domino ketiga ini juga nantinya harus roboh. Ya, kalau misalnya domino ini yang ketiga ini roboh, maka K plus 1 itu juga otomatis benar. Oke. Nah, selanjutnya kita mengadopsi dari prinsip efek domino yang tadi. Kita jadikan prinsip induksi matematika, yaitu pernyataan PN benar jika memenuhi prinsip yang pertama ditunjukkan bahwa P1 benar. Jadi kita tunjukkan bahwa domino pertama itu roboh, ya. Kita tunjukkan bahwa domino pertama itu roboh atau kita tunjukkan bahwa P1 itu benar. Yang kedua, kita asumsikan bahwa PK itu benar untuk setiap bilangan asli K. Maka kita tunjukkan selanjutnya bahwa PK plus 1 itu juga benar. Maksudnya apa? Kita tunjukkan bahwa domino ke K atau misalnya domino ke-5 itu roboh, maka kita juga harus menunjukkan domino ke K plus 1, yaitu domino ke-6-nya juga harus roboh. Jadi, jika PN itu nanti memenuhi kedua prinsip di atas ini, kedua prinsip induksi matematika, maka formula PN itu nantinya akan terbukti benar adanya. Kemudian, jika salah satu dari kedua prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip ke-1 atau prinsip kedua ini tidak memenuhi, maka formula PN itu salah. Oke. Selanjutnya di sini saya ada contoh soal. Buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk semua bilangan asli N berlaku 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah titik-titik sampai suku ke N kuadrat sama dengan 1 per N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1. Oke. Maka untuk membuktikannya kita menggunakan dua langkah yang ada di sini. Oke, saya tuliskan langkahnya ya. Langkah. Oke, sip. Langkah yang pertama yaitu akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan satunya. Artinya apa? Pernyataan ini kita gantikan N-nya sama dengan 1 untuk suku pertamanya. Sehingga dia menjadi N kuadrat sama dengan 1 per 6N. Kita kalikan N plus 1, kita kalikan 2N plus 1. Di mana suku pertamanya adalah 1 kita kuadratkan sama dengan 1 per 6. Kita kali 1, 1 ditambah 1, oke. Kemudian 2 kita kalikan 1 ditambah 1. Sama dengan di sini hasilnya adalah 1, sama dengan 1 per 6, kita kalikan 1, kita kalikan 1 ditambah 1 di sini hasilnya adalah 2. Kita kalikan di sini hasilnya adalah 2 kali 1 tambah 1 yaitu 3. Sehingga 1 sama dengan 1/6 dikali ini, perkaliannya adalah 6, hasilnya 1 ya. Oke, terbukti benar. Nah, langkah pertama nih terbukti benar. Kita buktikan untuk langkah kedua. Oke. Untuk langkah kedua, saya garisi dulu di sini. Oke. Oke, sip. Nah, untuk langkah kedua, kita asumsikan ya, diasumsikan
PK benar untuk bilangan asli K. Maksudnya apa? Maksudnya adalah asumsikan pernyataan yang tadi itu benar untuk setiap nilai N sama dengan K. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara pernyataan tersebut kita tuliskan persis, hanya saja nilai N-nya kita gantikan dengan K. Sehingga menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah titik-titik ditambah. Nah, untuk nilai N-nya kita ganti dengan K kuadrat sama dengan 1/6K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Jadi cuma diganti K saja. Kalau tadi kan pertanyaannya itu kan K ini adalah N ya. Jadi 1/6N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1. Cukup kita ganti nilai N dengan K. Oke. Selanjutnya harus kita tunjukkan bahwa PK plus 1-nya itu juga benar. Oke, saya tuliskan di sini. Selanjutnya. Jadi supaya kalian paham maka saya tuliskan rinci ya. Selanjutnya harus ditunjukkan bahwa PK plus 1-nya ini juga benar ya. Jadi ibaratnya kalau kita tadi menghitung sampai 4 suku, berarti kita harus menghitung sampai suku berikutnya ya. Yaitu menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah titik-titik ditambah K kuadrat. Nah, jadi kalau kita tadi menghitung awalnya sampai 4 suku, berarti kita harus menghitung sampai suku kelima. Lah, menghitung suku kelima dengan cara menambahkan siapa? Jadi setiap nilai K di sini kita ganti dengan K plus 1 kuadrat. Sip ya. Sehingga jumlahnya pun harus berubah menjadi K plus 1. Yang tadinya K kita ganti menjadi K plus 1. Yaitu 1/6 K plus 1. Jadi nilai K di sini kita ganti K plus 1. Kemudian K plus 1. Di sini untuk setiap nilai K-nya kita ganti K plus 1. Kita tambah plus 1 berarti menjadi K plus 2. Oke. Kemudian setiap nilai K di sini berganti menjadi K plus 1. Berarti menjadi 2K plus 3. Oke. Tidak cukup. Oke. Kok bisa Bu 2K plus 3? Ya, anggap saja di sini oret-oretan ya. Di sini 2K plus 1. Maka 2K-nya kita ganti K plus 1 plus 1. Sehingga ini kita kalikan silang menjadi 2K plus 2 plus 1. Nah, 2K, 2 ditambah 1 itu kan 3. Menjadi 2K plus 3. Nah, samakan dengan di sini. Oke. Nah, selanjutnya proses yang kedua yaitu hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Jadi maksudnya kita harus membuktikan bahwa pernyataan untuk poin yang A ini, poin yang A itu kan berbunyi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah titik-titik ditambah K kuadrat ditambah
K plus 1 kuadrat itu kan nilainya adalah 1/6 K plus 1 dikali K plus 2 dikali 2K plus 3. Kita harus membuktikan bahwa pernyataan ini itu benar dengan cara kita memakai pembuktian ruas kiri yang nantinya hasilnya harus seperti ruas kanan yang ada warna merah ini. Oke, kita buktikan pakai ruas kiri. Oke, ruas kirinya siapa? Ya ini, kita harus menulis semuanya. Poin A yang sebelah kiri kita harus tulis semuanya. Yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah titik-titik ditambah K kuadrat ditambah K plus 1 kuadrat. Ini kan posisi yang sebelah kiri ya. Di poin A posisi sebelah kiri. Oke, kita perhatikan di mana nilai pernyataan yang ini, yang saya kotai ini, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah titik-titik sampai K kuadrat ini kan tadi sudah kita buktikan di langkah kedua, di mana nilainya adalah 1/6K kali K plus 1 kali 2K plus 1. Nah, ini tadi kan pernyataan ini kan sudah kita anggap benar kan? Di langkah yang kedua, karena sudah kita anggap benar, maka nilai yang di sini, pernyataan yang di sini, bisa kita tuliskan bahwa hasilnya adalah 1/6K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Kita tambahkan dengan yang bagian sebelah sini, yaitu K plus 1 kuadrat. Oke, selanjutnya caranya bagaimana? Nah, ini kan masih tujuan kita ini kan membuktikan ruas kiri supaya hasilnya seperti ruas kanan. Ruas kanan yang mana? Nah, yang ini loh, yang saya kotai warna biru. Tujuannya kita hasilnya ya apa caranya? Gimana caranya hasilnya seperti warna biru? Nah, kalau yang ini tadi kan masih belum mengarah yang di warna biru ya, maka kita harus mengotak-atik sedemikian rupa supaya jadinya seperti ruas yang sebelah kanan. Oke, berarti kalau kita otak-atik, kita bisa mengalihkan silang. Ini kita kalikan ini kita kalikan ini. Nah, kalau kita kalikan ini, sepertinya nanti hasilnya nggak akan bisa sama dengan ruas kanan. Maka kita harus pakai strategi yang lain. Strategi yang lain bagaimana? Nah, kita lihat nih. Ini kan dipisahkan dengan operasi penjumlahan. Oke, berarti bisa kita faktorkan. Di sini punya K plus 1, di sini juga punya K plus 1. Maka K plus 1-nya bisa keluar. Jadi bisa kita keluarkan dengan cara K plus 1/6. Dari mana per 6? Dari sini. Di sini kan ada per 6. Oke, kita keluarkan. Nah, kalau sudah kita keluarkan, ini kita kalikan dengan siapa nih yang ada di dalam? Ya, yang ada di dalam ini siapa? Supaya hasilnya bisa balik lagi menjadi 1/6K, kita kalikan ke K plus 1, kita kalikan dengan 2K plus 1. Bagaimana caranya supaya hasilnya bisa balik seperti ini? Maka, kita kalikan berapa? Yaitu, kita kalikan K, 2K plus 1. Nah, ini kalau kita kalikan silang kan hasilnya balik seperti ini. Ya kan? Kita tambahkan dengan K plus 1/6, kita kalikan dengan siapa ya di sini supaya hasilnya menjadi K plus 1 kuadrat, yaitu kita kalikan dengan 6K plus 1. Kok bisa, Bu? Ya, lihat saja. K plus 1/6 dikalikan 6 kan 6 sama 6 habis. Tinggal K plus 1 kali K plus 1 menjadi K plus 1 kuadrat. Oke, selanjutnya yang di dalam kurung, ya, yang di dalam kurung ini kita kalikan silang ya. Jadi kita sederhanakan supaya hasilnya lebih sederhana. Oke, maka
menjadi K plus 1/6. Kita kalikan dengan K dikali 2K menjadi 2K kuadrat ditambah K kita kalikan 1 menjadi K ditambah 6 dikalikan K yaitu 6K. Kemudian 6 dikalikan 1 menjadi 6. Oke, kita sederhanakan lagi menjadi K plus 1/6. Ini menjadi 2 kuadrat, 2K kuadrat ditambah K ditambah 6K yaitu 7K ditambah 6. Oke, ini sudah bentuk yang paling sederhana, tetapi hasil yang ada di sini ini belum seperti yang ada di ruas kanan. Belum terlihat ya. Kalau belum terlihat, caranya bagaimana? Oh, mungkin bisa kita faktorkan. Yang letaknya di dalam kurung ini kita faktorkan. Menjadi berapa? K plus 1/6. Bagaimana cara memfaktorkan yang ini? Caranya adalah kita buat 2 kurung terbuka seperti ini. Oke. 2 ini adalah A, 7 ini adalah B, 6 ini adalah C. Oke, saya tulis warna merah. 2 ini adalah A, 7 ini adalah B, 6 ini adalah C. Maka yang ada di sini, karena A-nya adalah 2, maka kita tuliskan 2 di sini. Oke, dan kita bagi dengan nilai A-nya, yaitu 2. Karena variabelnya K, maka kita bisa menuliskan variabel K di sini. Oke, gampang kan? Selanjutnya bagaimana cara mengisi yang ada di sini? Oke, karena di sini operasi penjumlahannya adalah tambah ya, bukan kurang, maka kita bisa menuliskan bilangan positif. Titik-titik, saya ganti warna hijau saja. Titik-titik dikali titik-titik itu hasilnya adalah A dikalikan C. A dikalikan C yaitu 2 dikali 6, yaitu 12. Titik-titik ditambah titik-titik itu hasilnya adalah B. B-nya adalah 7. Ya. Jadi cari bilangan yang kembar di sini tidak boleh berbeda. Kalau dikali hasilnya 12, kalau ditambah hasilnya 7. Maka bilangan yang bisa kita kalikan yaitu 4 dengan 3. Kalau dikalikan 12. Dan 4 kalau kita tambahkan 3, hasilnya adalah 7. Oke, maka bilangan ini bisa kita gantikan, bisa kita tuliskan di sini, ditambah 4, karena 4-nya positif, maka ditambah 4. Karena 3-nya positif, maka ditambah 3. Oke, sip. Selanjutnya kita tuliskan K plus 1/6, dan 2K plus 4 dibagi 2 ini kan bisa disederhanakan ya. Kalau dibagi kan hasilnya bisa menjadi K plus 2. 2 dibagi 2 kan K ya. Jadi 2K dibagi 2 adalah K, 4 dibagi 2 adalah 2. Selanjutnya menjadi 2K plus 3. Bu, kenapa 2K plus 3-nya tidak dibagi 2 ya? Karena tadi penyebut 2 kan sudah kita bagi dengan pembilang yang 2K plus 4. Maka 2K plus 3-nya tidak perlu lagi dibagi dengan 2. Oke, kalau sudah seperti ini kan hampir kelihatan ya, hampir kelihatan seperti ruas kanan, tetapi belum sama persis. Maka supaya persis kita ubah menjadi 1/6, K plus 1, K plus 2, 2K plus 3. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, ini sama nih dengan ruas sebelah kanan. Nah, kalau kalian perhatikan kan sama. Antara ruas yang ada di sini saya centang dengan ruas yang ada di sini. Nah, makanya di poin B ini tujuan kita adalah membuktikan yang di poin A. Apakah betul poin A itu menghasilkan 1/6 K plus 1, K plus 2, 2K plus 3. Makanya di poin B itu kan kita tunjukkan dengan cara membuktikan yang bagian ruas kiri. Sehingga, oke, bisa saya tuliskan di sini,
Jadi terbukti bahwa PK plus 1 juga benar. Dengan demikian, pernyataan untuk setiap bilangan asli N juga pasti terbukti benar adanya. Oke, dari sini paham kan? Jadi, semoga apa yang saya sampaikan tadi dari langkah awal sampai langkah akhir itu paham ya. Oke, supaya lebih memantapkan kalian paham, ada contoh soal yang nomor 2. Oke, buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk semua bilangan asli N berlaku 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik N sama dengan setengah N plus 1. Jadi, langkah pertama nih. Langkah pertama, sama seperti tadi ya, akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan satunya ya. Jadi untuk nilai N kita ganti 1, maka menjadi apa? N sama dengan setengah N plus 1 ya. N-nya adalah 1 menjadi setengah 1 plus 1. Setengah dikali 1 adalah setengah. Kemudian 1 ditambah 1 adalah 2. Maka setengah dikali 2 hasilnya 1. Oke, jadi terbukti benar untuk langkah pertama. Tapi jangan puas, kita harus membuktikan untuk langkah yang kedua. Langkah kedua yaitu kita asumsikan. Jadi diasumsikan bahwa PK itu benar untuk setiap bilangan asli K. Oke, jadi kita asumsikan pernyataan tersebut benar untuk setiap nilai N sama dengan K. Caranya adalah pernyataan ini tadi, di mana nilai N kita ganti saja dengan K. Kita asumsikan dia adalah benar. Oke, kita tulis 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik. Nilai N kita ganti K sama dengan setengah K ya. Kita kalikan K plus 1. Oke. Selanjutnya harus kita tunjukkan nih bahwa nilai PK plus 1-nya juga benar. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah menghitung, menjumlahkan sampai suku ke-5, maka kita harus menghitung sampai suku ke-6. Kita harus membuktikan bahwa dia juga benar ya. Oke. Untuk poin yang ke A, harus kita tunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar. Selanjutnya, harus ditunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar. Oke, ya. Bisa kita tulis di sini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K. Jadi kalau tadi kita sudah membuktikan sampai suku ke-5, suku ke K, kita harus membuktikan sampai suku ke-6, yaitu suku K plus 1-nya. Dia juga harus benar juga. Nah, makanya kita tambahi suku ke selanjutnya yaitu K plus 1. Nah, berarti hasilnya juga harus suku berikutnya yaitu K plus 1-nya juga. Berarti untuk setiap nilai K yang ada di sini kita ganti dengan K plus 1 menjadi 1/2 K plus 1 kita kalikan dengan K plus 1 ditambah 1. Atau sama artinya kita sederhanakan menjadi 1/2 K plus 1 tambah 1 yaitu K plus
2. Oke. Jadi selanjutnya untuk poin yang B, kita harus membuktikan nih bahwa pernyataan untuk poin A yang ada di sini, yaitu poin A yang ada di sini, itu benar dengan cara kita buktikan bagian yang ruas kiri. Jadi yang ruas kiri kita buktikan supaya hasilnya apakah nanti sama dengan ruas yang sebelah kanan. Oke, kita tunjukkan. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Kita pakai ruas kiri. Sip. Jadi ruas yang sebelah kiri kita tulis ulang, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K ditambah K plus 1. Ini yang bagian ruas sebelah kiri. Oke, di mana untuk pernyataan ini, sampai ini ya, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K. Ini tadi kan sudah kita buktikan di langkah kedua. Kita asumsikan nilainya itu benar, ya. Jadi kita asumsikan nilainya ini loh. Nah, bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K itu nilainya adalah setengah K, K plus 1. Kita ganti saja di sini, bahwa ini nilainya adalah setengah K, K plus 1. Kita tambahkan dengan bagian yang sebelah sini, yaitu K plus 1. Oke, selanjutnya ini kan hasilnya belum terlihat seperti yang ada di ruas sebelah kanan. Saya kotai di sini ya. Hasilnya kan belum nampak. Karena belum nampak, maka bisa kita jabarkan. Kita jabarkan supaya nanti hasilnya terlihat seperti ruas kanan. Menjadi, kita kalikan silang antara ini dengan ini. Menjadi setengah K kuadrat. Setengah K dikali 1 menjadi setengah K ditambah K plus 1. Oke, selanjutnya kita sederhanakan menjadi setengah K kuadrat ditambah 3/2K ditambah 1. Jadi ini bisa saja saya tulis menjadi K kuadrat, kok sampai K/2? K kuadrat ditambah 3K ditambah 2/2. Kan sama aja ya, 2/2 itu kan nilainya 1. Selanjutnya ini kita faktorkan. Sama dengan tadi caranya kalau kita memfaktorkan, karena di sini A-nya 1. Karena A-nya 1 berarti gampang saja. Langsung saja buat 2 kurung seperti ini. Karena variabelnya K, kita tuliskan K. Kemudian coba cari bilangan kalau kita kalikan hasilnya adalah 2, kalau kita tambah hasilnya 3. Ya, bilangan itu adalah 1 dan 2. Maka menjadi K plus 1, K plus 2. Oke, per 2. Sama artinya dengan setengah K plus 1, K plus 2. Nah, coba yang saya kotak ini kan sama artinya hasil yang di sebelah ruas kanan. Sama kan dengan yang di sini? Nah, sama. Kalau sama kan berarti terbukti bahwa PK plus 1 itu juga benar. Dengan demikian, pernyataan tersebut benar untuk setiap bilangan asli N. Oke ya, itu tadi yang mungkin bisa Bu Deno sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pembahasan soal-soal induksi matematika di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.